Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang vektor, yakni vektor yang sejajar. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sejajar itu adalah ketika terdapat dua buah garis yang apabila kita perpanjang, maka garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Nah, pada vektor yang sejajar itu akan terdapat dua buah bentuk. Bentuk yang pertama adalah sejajar dan searah, dan satunya lagi adalah sejajar namun dia berlawanan arah. Oke, bisa diperhatikan untuk yang searah dulu. Terdapat vektor AB, dengan arah yang menuju ke titik B. Kemudian terdapat vektor CD. Nah, vektor AB dan vektor CD itu memiliki arah yang sama. Namun, dia memiliki panjang yang berbeda. Ya, di mana vektor AB itu sama dengan 2 kalinya vektor CD. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya untuk vektor yang sejajar namun berlawanan arah. Oke, terdapat vektor AB. Dan terdapat vektor EF. Nah, kedua vektor ini kan sejajar ya, namun memiliki arah yang berlawanan. Selain itu, vektor AB dan vektor EF itu memiliki panjang yang sama. Sehingga dapat kita katakan bahwa vektor AB akan sama dengan negatif vektor EF. Oke. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa jika vektor P sejajar dengan vektor Q, maka berlaku vektor P akan sama dengan K kali vektor Q, di mana K ini itu merupakan suatu bilangan. Ya. Nah, ada beberapa kemungkinan untuk nilai K itu sendiri. Oke, yang pertama adalah ketika K-nya lebih dari 0, maka dapat kita katakan bahwa vektor P searah dengan vektor Q. Yang kedua adalah ketika K kurang dari 0, maka dapat kita katakan bahwa vektor P berlawanan arah dengan vektor Q. Kemudian yang ketiga, ketika K sama dengan 0, dapat kita katakan bahwa vektor P searah dengan vektor Q dan memiliki panjang yang sama. Nah, kemudian kemungkinan yang terakhir, ketika K sama dengan negatif 1, maka vektor P berlawanan arah dengan vektor Q dan memiliki panjang yang sama. Oke, jelas ya? Nah, jadi itu dia materi terkait dengan vektor yang sejajar. Selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui vektor A sama dengan negatif I tambah 3J tambah 2K. Jika vektor B sejajar namun berlawanan arah dengan vektor A dan memiliki panjang yang sama, maka vektor B adalah Dari soal itu dikatakan bahwa vektor B sejajar namun berlawanan arah dengan vektor A dan memiliki panjang yang sama. Sehingga berlaku bahwa nilai K-nya itu akan sama dengan negatif 1. Nah, berarti vektor B akan sama dengan negatif 1 dari vektor A. Oke, udah tinggal kita ganti vektor A-nya. Menjadi vektor B akan sama dengan negatif dari negatif I tambah 3J tambah 2K. Negatif yang di luar tanda kurung kita kali ke dalam, sehingga diperoleh vektor B itu sama dengan I kurang 3J kurang 2K. Nah, jadi inilah nilai dari vektor B. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal kedua. Diketahui vektor M sama dengan 6I kurang 2J tambah 3K. Dan N vektor yang sejajar namun berlawanan arah dengan M. Jika panjang vektor N adalah 21, maka vektor N berapa? Karena N vektor yang sejajar namun berlawanan arah dengan M, maka akan berlaku N sama dengan K kali vektor M, di mana nilai K-nya itu kurang dari 0, ya, karena dia berlawanan arah. Oke, sehingga dapat kita tulis bahwa vektor N sama dengan K kali vektor M. Kita ganti vektor M-nya dengan 6I kurang 2J tambah 3K. Kemudian K ini kita kali ke dalam. Berarti jadinya vektor N akan sama dengan 6KI
kurang 2KJ tambah 3KK. Oke, itu vektor N-nya. Nah, selain itu diketahui bahwa ini panjang dari vektor N adalah 21. Maka kita masuk ke rumus panjang suatu vektor. Oke, itu dia rumusnya. Panjang vektor N akan sama dengan akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Oke, jelas ya? Karena ini merupakan vektor di ruang 3. Ya, cirinya adalah terdapat 3 buah komponen. Oke, kita ganti sekarang X1-nya kita ganti dengan 6K, Y1 kita ganti dengan negatif 2K, dan Z1 kita ganti dengan 3K. Nah, kemudian panjang vektor N kita ganti dengan 21. Sehingga jadinya seperti ini. Oke, 21 sama dengan akar dari 6K dikuadratkan tambah negatif 2K dikuadratkan tambah 3K dikuadratkan. Oke, supaya akarnya hilang, maka kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya yang di ruas kiri itu akan sama dengan 21 kuadrat, sama dengan 6K kita kuadratkan, jadinya 36K kuadrat, tambah negatif 2K kita kuadratkan, jadinya 4K kuadrat, tambah 9K kuadrat. Akarnya udah hilang, karena udah kita kuadratkan kedua ruas. Jelas? Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan ini. 6K kuadrat tambah 4K kuadrat tambah 9K kuadrat. Diperoleh hasil sebagai berikut. Sehingga K kuadrat itu akan sama dengan 21 kuadrat per 49. Nah, hasil pembagiannya itu adalah 9. Oke, K kuadrat sama dengan 9, maka K itu akan sama dengan plus minus 3. Oke, tadi udah dikatakan bahwa syaratnya adalah K harus kurang dari 0. Maka nilai K yang kita gunakan itu adalah K sama dengan negatif 3. Nah, yang diminta adalah vektor N. Nah, kita tahu sendiri bahwa vektor N itu sama dengan 6KI kurang 2KJ tambah 3KK. Oke, kita ganti K-nya dengan negatif 3. Maka diperoleh vektor N sama dengan negatif 18I tambah 6J kurang 9K. Oke, inilah vektor N yang dimaksud. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Jika vektor P sama dengan X kurang 1, 4, Y kurang X, dan vektor Q sama dengan negatif 1, 2, 3X. Nah, vektor P dan Q itu sejajar, maka nilai dari X tambah Y tambah 9. Oke, itu dikatakan P sejajar dengan Q, maka berlaku vektor P akan sama dengan K kali vektor Q. Nah, kita ganti vektor P dan vektor Q, maka menjadi bentuk seperti ini. K-nya kita kalikan ke setiap elemen. Kita kalikan negatif 1, kalikan ke 2, dan kalikan ke 3X. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, pertanyaannya adalah X tambah Y. Berarti kita harus mencari nilai X dan Y-nya. Nah, kalau kita lihat, untuk mencari nilai X, kita membutuhkan persamaan pada baris yang pertama. Nah, itu persamaannya adalah X kurang 1 sama dengan negatif K. Kalau kita mau nyari nilai X-nya, paling nggak kita harus tahu K-nya dulu kan? Nah, kita cari dulu nilai K-nya. Gunakan baris yang kedua. Oke, di baris yang kedua itu berlaku 4 sama dengan 2K. Maka nilai K itu akan sama dengan 2. Oke, kalau K-nya udah dapet, sekarang kita tinggal cari nilai X-nya. Gunakan baris yang pertama. Nah, baris yang pertama adalah X kurang 1 sama dengan negatif K. Kita ganti K-nya dengan 2, maka diperoleh bentuk sebagai berikut. Negatif 1 kita kumpulkan dengan negatif 2. Kita bawa ke ruas kanan, maka jadinya X itu akan sama dengan negatif 1. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai Y-nya, gunakan baris yang ketiga, yakni Y kurang X sama dengan 3X kali K. Oke, kita ganti X dan K-nya, maka diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, kemudian negatif kali negatif jadinya positif. Jadi yang di ruas kiri, Y plus 1 sama dengan ini yang di ruas kanan kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 6. Kemudian 1 kita bawa ke ruas kanan, maka diperoleh nilai Y itu sama dengan negatif 7. Sekarang kita tinggal menentukan hasil dari X tambah Y tambah 9. Kita ganti X-nya dengan min 1, kemudian Y-nya dengan negatif 7 tambah 9, maka hasilnya itu akan sama dengan 1. Oke, jelas ya?
Nah, jadi itu dia materi terkait vektor yang sejajar. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang 3 titik yang segaris atau kolinear. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!